Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazwin Azizur Rahman Alkaf dengan NIM 42124010020. Di sini saya akan menjelaskan cara mengenerate G-code dari Mastercam ke SSCNC. Pertama, kita buka dulu untuk file 2 dimensi yang sudah kita buat. Di sini untuk file 2 dimensi bebas, kita bisa bikin di AutoCAD ataupun di SolidWorks ya. Kita buka, saya save 2 dimensinya dalam format DXF ya. Oke, kita buka. Ini adalah file 2 dimensi yang sudah saya buat. Kita ubah view-nya ke isometric. Kemudian pergi ke mesin type, pilih mill, kemudian default. Kemudian kita expand di bagian properties. Kemudian klik stock setup. Pilih bounding box. Kemudian kita harus pastikan bahwa checkbox untuk all entities itu sudah di checklist ya. Kemudian oke. Nah, di sini jadi apa fungsi bounding box itu? Jadi fungsi bounding box itu adalah untuk mengetahui dimensi dari workpiece yang sudah kita desain. Di sini dilihat bahwa untuk ukuran X adalah 150 dan panjang untuk Y adalah 161,3 sekian-sekian. Tapi karena di sini terlalu banyak di belakang komanya, jadi kita bisa genapkan menjadi 0,4 ya. Jadi 161,4. Kemudian untuk tinggi Z-nya, karena saya desain ini dalam bentuk 2 dimensi, maka tidak ada Z-nya. Jadi di sini kita bisa inputkan saja. Di sini saya masukkan 15. Kemudian klik OK. Kemudian kita pergi ke toolpad, kita pilih pocket. Klik OK. Kemudian kita pilih bagaimana yang akan dipahat. Di sini saya akan melakukan pemahatan terhadap semua face yang ada di workpiece kecuali face desain yang sudah saya desain. Jadi mesin akan melakukan pemahatan di semua face kecuali face dari desain saya. Jadi dia akan makan atau memahat semua face kecuali face dari desain saya. Jadi kita bisa klik di sini. Kita bisa pilih di sini, sini, sini. Nah, dengan begini dia akan melakukan pemakanan selain yang saya pilih. Kemudian klik OK. Kita tunggu. Oke, kita pergi ke bagian tool. Kita pilih tool apa yang akan kita gunakan untuk melakukan pemahatan. Di sini saya menggunakan flat end mill dengan diameter 1 dan panjangnya itu 50. Kenapa saya gunakan 1? Karena ada sudut yang sangat lancip ya. Jadi saya menggunakan diameter 1 untuk mata pahatnya. Kemudian kita ke cut parameter, ke roughing, kita pilih ke constant overlap spiral. Kemudian kita ke finishing, untuk spacing kita isi 1. Kemudian nah, untuk bagian lead in atau out, checkbox ini harus kita uncheck ya, agar tidak ada jalur tambahan atau jalur memutar ya. Kita uncheck. Kemudian kita ke depth cut, ini untuk ketebalan dalam potongannya. Kita input 1. Kemudian kita ke linking parameter.
untuk bagian ini kita pilih ke absolute semua. Kemudian untuk angkanya kita inputkan -1 karena saya ingin melakukan pemahatan sedalam 1 mili. Kemudian oke. Kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini, maka yang bagian yang diarsir ini adalah bagian yang akan dipahat, sedangkan bagian tidak diarsir itu adalah bagian yang akan dibiarkan atau yang tidak akan dipahat. Jadi akan memahat semua face benda kerja kecuali face dari desain kita. Oke, kita klik select all /all operation, kemudian kita pilih verify /operations. Kita simulasikan apakah sudah sesuai. Kita klik play. Ini prosesnya lumayan lama ya, karena kita menggunakan diameter pahatnya 1 mili, jadi lumayan lama. Kita tunggu apakah sudah sesuai. Oke, jadi sudah sesuai yang saya inginkan ya. Jadi dia akan melakukan pemahatan terhadap semua face kecuali face dari desain kita. Oke, kita bisa close. Kemudian bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan kode program atau G-code-nya agar bisa kita gunakan di dalam SSCNC. Jadi kita bisa langsung saja /all operations sekali lagi. Kemudian kita bisa ke post /operations, ke simbol yang ada tulisan G1 ini ya. Kemudian kita checklist NC file, kemudian klik OK. Kemudian kita save. Kita beri nama kode logo Polman. Kita save di desktop ya, ini agak gampang dicarinya. Kita klik save, maka dia akan terbuka otomatis ya untuk program G-code-nya. Nah, ini adalah G-code yang digunakan oleh Mastercam. Karena pada saat kita menggunakan SSCNC, mesin yang kita pilih adalah Siemens, khususnya Sinomeric 802. Maka ada beberapa kode yang tidak bisa kita gunakan ya. Maka kita harus menghapus beberapa kode yang tidak bisa digunakan di dalam SSCNC. Nah, kita bisa hapus dari sini M6 untuk tool ini program untuk meletakkan benda kerja ke dalam spindle. Tapi karena bisa kita set di SSCNC, kita bisa langsung letakkan saja di spindle, jadi bisa kita hapus. Hapus, kemudian A0. Jadi beberapa kode yang tidak dikenali di CNC merek Siemens itu salah satunya adalah A0. Ini bisa kita hapus ya. Kita hapus. Ada beberapa sebenarnya untuk kode yang tidak bisa digunakan. Salah satunya itu adalah A0. A0, kemudian G28, G43, H210. Nah, ini adalah beberapa kode yang tidak dikenal ya oleh CNC, khususnya merek Siemens. Nah, ini juga ada H210, kita hapus. Kemudian G43 kita bisa cari aja ya. Bisa cari G43. Kemudian mungkin A0 dulu ya. Nah, ini bisa kita hapus. Dan termasuk tanda persen ini ya. Kalau tidak kita hapus itu bisa ya, CNC Siemens tidak akan mengenali kode itu ya. Kemudian A0. Ini sudah tidak ada lagi.
kemudian G28. Nah, yang G28 kita hapus. Kemudian G4, G28. Nah, coba kita cari sekali lagi G28. Oh, masih ada ya. Kita klik lagi di G28. Oke, sudah tidak ada. Kita klik ke G43. Oh, ada ya di atas. G43. Oke, sudah tidak ada. Kemudian H210. Oke, tidak ada. Oke, jadi kodenya sudah selesai, yang tidak bisa dikenali oleh CNC Siemens. Kita bisa copy semua. Ctrl A, kemudian copy, kita masukkan ke notepad. Kemudian bisa kita save. Kita save, terserah ya namanya. Ini di code format. Kita letakkan di desktop, save. Oke, bisa kita bisa langsung ke SSCNC. Oke, kita sudah masuk ke tampilan SSCNC. Yang pertama itu kita tekan tombol power on, kemudian kita release emergency, kemudian kita tekan tombol reset. Oke, yang pertama itu kita bisa memilih benda kerjanya. Tadi itu untuk X-nya panjangnya 150 mili, untuk Y kita masukkan panjangnya 161,4 sesuai yang di master cam yang kita input tadi. Untuk ketebalan workpiece kita input 15. Kemudian untuk clamp atau ragumnya kita menggunakan length vise. Kemudian kita naikkan benda kerjanya sampai di atas, kemudian oke. Kemudian kita masukkan untuk tool spindle-nya, kita masukkan diameter 1 mili, panjangnya sesuai yang di master game tadi kita masukkan 50. Kemudian klik oke. Oh ya, kita masukkan dulu ya tool yang kita tadi ke spindle. Oke. Kemudian untuk melakukan zeroing pada workpiece, kita langsung saja menggunakan repeat position. Klik OK, maka dia akan otomatis langsung titik 0 tanpa melakukan titik 0 manual. Kemudian kita bisa langsung simpan titik 0 di alamat G54 nya. Kita ke Mesh Work, kita pilih G54, kemudian set W0. Untuk Y nya juga set W0. Untuk Z kita juga set di W0. Oke, jadi titik 0 sekarang sudah tersimpan di alamat G54. Kita bisa melakukan referensi point. Kita klik referensi point untuk mengembalikan benda kerja ke posisi 0. Jadi ini titik 0 mesin ya, bukan titik 0 benda kerja, karena titik 0 benda kerja sudah kita simpan di G54. Kita klik Z untuk mengembalikan ke posisi 0. Untuk Y nya untuk X. Oke, kita jadi sudah kembali ke posisi 0. Kita langsung ke program manager, kemudian kita bisa new untuk program baru. Kita bisa inputkan namanya
karena desain yang saya buat ada logo dari Polman Bandung, kita inputkan saja Polman, kemudian klik OK. Nah, jadi kenapa kita harus menggunakan Mastercam untuk mengenerate code? Karena kita tidak perlu membuat kodenya secara manual ya, karena kalau kita buat secara manual pasti akan memakan waktu yang sangat banyak. Jadi kita menggunakan Mastercam untuk mengenerate G-code-nya agar bisa dipindahkan ke dalam SCCNC. Kita klik open, kita buka catatan note yang tadi kita save ya. Jadi kita simpan di desktop, kemudian tipenya kita txt tadi, text. Nah, kita bisa pilih G-code format yang saya save tadi. Kemudian pilih execute. Oke. Pastikan sudah di dalam auto. Kemudian kita bisa pilih langsung jalankan pemahatannya. Kita langsung ke cycle start. Oke. Ini akan melakukan pemahatan, dan ini memakan waktu yang lumayan lama karena kita memiliki 3197 line ya. Jadi ada hampir 3200 baris kode yang harus dieksekusi oleh CNC. Nah, mungkin saya akan skip ya ke hasil akhirnya karena ini lumayan lama melakukan pemahatan. Oke, jadi udah selesai untuk proses pemahatan pada CNC Siemens ini, dan bisa dilihat hasilnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.